kita tekan ke depan ya. Aduh ya, aduh sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pak Unting. Kali ini saya akan mereview Center Krilled XML T6 E17 COB ya. Mereknya adalah Toughwear. Oke teman-teman, setelah pemakaian 3 tahun ya, bodi dari center ini adalah seperti ini ya. Kita bisa melihat untuk bagian depan ada lecet sedikit ya, normal ya. Kemudian bagian kepala center juga ada sedikit lecet bodinya, samping juga begitu. Kemudian kita lihat di bagian belakang ya, sudah lecet-lecet ini, lecet juga ya. Oke, dilihat dari bodi masih lumayan bagus walaupun ada sedikit lecet. Kemudian dari LED ya, menurut saya masih lumayan bagus juga, masih terang ya, masih normal untuk LED depan dan LED di samping ya. Kalau ini kita tarik itu ada LED ya, LED COB nya ya. Ini juga masih lumayan terang ya. Untuk pemakaian center ini pernah saya gunakan untuk naik gunung ya, kemudian saya gunakan untuk lampu emergency ya, ketika lampu mati. Center ini juga pernah terjatuh ya, ketika saya gunakan terjatuh ya di lantai, tapi juga untuk bodi juga nggak apa-apa, hanya lecet sedikit. Untuk masalah yang saya alami di center ini adalah pada bagian pair ya, antara lampu depan atau LED depan ini dan LED COB di bagian tengah ini. Jadi di sini itu ada pairnya, itu yang jadi masalah. Tetapi jangan khawatir ya, karena kita bisa melepas dan memasnya kembali, nanti akan kita bongkar center ini. Kemudian permasalahan yang kedua adalah di bagian belakang untuk switch ya. Jadi kalau kita bongkar ya, kita lepas bagian belakang, itu ada switchnya ya. Kalau kita nggak hati-hati ya, biasanya tertekan di bagian belakang ini bisa lepas ya. Jadi kalau udah agak lama juga ini longgar ya. Tapi kalau masih baru itu masih kuat sekali, karena udah 3 tahun. Mungkin juga untuk karet-karetnya atau lemnya sudah mulai berkurang delgatnya. Oke, seal yang di sini itu juga masih lumayan bagus ya, masih lumayan lentur ya, jadi lumayan bagus juga ya. Kita akan membongkar ya Center Krilled XML T6 E17 COB ya. Ini semua bagiannya ya. Ini udah kita bongkar bagian belakang, switchnya. Kita keluarkan baterainya ya. Saya menggunakan baterai bekas laptop ya, walaupun bekas laptop tapi masih lumayan awet ya. Kita akan lepas juga bagian depan ya, bagian kepala ini kita lepas. Caranya adalah ini, kita tarik, kemudian kita putar ya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi begini ya, sampai nah, begitu. Putar, jangan takut-takut ya, putar aja sampai
longgar ya, sampai apa namanya itu, sampai ringan gitu kan putarannya. Oke, nah, seperti ini. Kalau sudah, nah, kita akan lihat di dalamnya. Jadi yang bermasalah itu biasanya adalah bagian yang seperti saya katakan tadi ya, jadi antara LED yang atas atau LED depan dengan bagian COB nya ini ya. Ini kita harus sering-sering untuk merenggangkan pirnya ini ya, atau gasnya ini kan, karena kalau lama-lama dia akan begini ya, apa namanya itu, mengecil ya begini. Tapi enaknya ini bisa kita lepas dan kemudian kita bisa regangkan kembali. Terus bagian yang sini kita bersihkan, ini biasanya kotor ini. Oke, kemudian kita akan lepas untuk bagian lensa ya, lensa dan LED yang di dalamnya. Kita putar ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Oke, kemudian ini kita bisa lepas untuk LED yang ada di dalamnya. Kita tekan ke depan ya. Aduh ya, aduh sakit ya, sampai dengan LED-nya terlepas. Oke, jadi bagian LED-nya itu sepertinya teman-teman. Kita lihat di reflektornya, ini memang sedikit lecet ya, karena udah lama. Ini bukan kotor tapi lecet ya. Oh, kotor ya, maaf, kotor, ternyata masih kotor. Oh, ternyata kotor ya, bukan lecet ya, ternyata kotor. Ini saya gini kan udah bersih lagi. Oh ya, ini kotor, bukan lecet, maaf teman-teman ya, ternyata bukan kotor, bukan lecet tapi kotor. Oke, ini bentuk dari LED nya ya, seperti ini, XML T6. Oke, kemudian kita akan melepas bagian yang lain ya. Jadi ini aja dulu ya, switchnya aja dulu. Ini switchnya yang sering lepas ya kalau udah memakan lama. Ini kita biasanya lupa tertekan ya, tekan ke depan dan mengakibatkan untuk bagian yang sini itu lepas ya, seperti ini. Jadi susunannya ya, kalau ini lepas ya, yang pertama adalah bagian belakang ini ada karetnya, kelihatan ya. Oke, kemudian di sini ada magnetnya ya, ini ada magnetnya. Jadi tutup, magnet, kemudian karetnya di sini, kemudian baru switchnya ya, ini switch ya. Oke, kemudian kalau teman-teman bermasalah dengan switch yang ada di bagian belakang ini bisa kita lepas ya teman-teman ya. Kita lepas begini ya, ini di dalamnya ada pir ya, ada pirnya, ini switchnya ini menghadapnya ke sini, kemudian ada tembaganya ya, pir dan penutup. Sekarang kita akan membongkar bagian lampu LED COB nya ini, bagian tengah ini ya teman-teman. Menurut saya bagian ini adalah bagian yang sulit dilepas kalau tidak tahu caranya, karena saya pernah mencoba beberapa kali dan sulit ya. Ternyata caranya adalah begini ya teman-teman ya, kita tarik ya, kita tekan ya untuk bagian pir di dalamnya, kita dorong dengan menggunakan jari ini, kita dorong ya sampai dengan ya ini berada di tengah-tengah. Jadi lampunya ini, COB nya ini berada di tengah-tengah. Yang sebelah sini juga ini harus lepas dulu, jadi posisi tengah-tengah.
Kemudian kita cungkit ya, kita cungkit ke depan. Jadi intinya itu adalah lampunya ini harus keluar secara bersamaan ya, ke samping ya, karena kalau tidak bersamaan nanti akan macet ya. Jadi posisikan ini ya, apa namanya, lampunya itu berada di tengah. Jadi jangan sampai masih mengait ke salah satu visinya ini ya. Kemudian cungkit ke depan ya, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama, harus secara rata ya, di posisinya di sini dan di sini. Kalau nggak rata nanti akan macet ya. Nah ya, begini kita tarik-tarik ya. Jadi begini teman-teman ya, ternyata bisa juga ya. Oke, memang agak sulit ya menurut saya untuk melepas bagian ini, dan yang sering biasanya itu bermasalah juga bagian di pernya ini ya. Ini kan tekanan baterai ya, dari sini kan untuk plusnya. Oke, sekarang kita akan memasang kembali ya. Setelah kita bongkar, kita akan memasangnya kembali. Jangan-jangan nanti kita bongkar nggak bisa masangnya gitu kan. Oke teman-teman, kita pasang bagian COP nya dulu.